Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, anakku semuanya. Untuk sekian kalinya di pertemuan ke-9 kali ini, Pak Mas Tommy akan membahas tentang materi baru di bab 3 sejarah peminatan. Semoga kalian selalu sehat dan selalu melaksanakan ibadah yaumiyah dan juga selalu belajar untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kenapa yang berbahagia, kali ini yang kita bahas adalah pada bab 3.3, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Ya, kita menganalisa bagaimana peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin ini yang perlu kita tahu. Kita akan membahas peran aktif Indonesia, tapi harus tahu dulu apa itu perang dingin. Ya, setelah tahu apa itu perang dingin, sebabnya apa, bagaimana jalannya perang, bagaimana peran Indonesia akan kelihatan, bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut. Perang dingin, ini gambarnya jelas ya, gambar jelas meskipun ini hanya animasi, kalian akan bisa menebak. Coba kalian bisa menebak, ini pasti warna bendera mana? Betul, Amerika, betul. Kemudian yang ini ada tanda ini Palu Arit, ini Palu Arit, ini Palu, ini Arit. Ingat kan melambangkan apa Palu Arit itu? Palu itu adalah melambangkan para pekerja, Arit ini adalah para buruh, pekerja dan buruh. Itu betul. Ini adalah negara dengan dasar penduduknya adalah para petani dan buruh. Mereka menyebut dirinya adalah komunis. Nah, negara mana yang komunis? Ini Uni Soviet. Jadi perang dingin jelas Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, anakku sekalian, harus tahu dulu panggung sejarah. Ya ini kita di sini nih, kita ibarat apa ya, ikut sandiwara, kita pemainnya, kita itu panggungnya di sini ini. Kebetulan kalian di sini di Indonesia kebetulan. Cuma paling tidak kalian tahu inilah panggungnya kita. Kita tahu ini adalah wilayah Asia Tenggara. Di sini ada Uni Soviet. Ya, sekarang Rusia, dulu Uni Soviet. Amerika di mana? Yang dalam bahasa ini di sini Amerika posisinya. Di sini Amerika. Ya. Kalau secara luas ini benua Amerika, ini benua Asia, ini benua Eropa, ini adalah benua Afrika, dan ini ada Australia. Oke. Jadi bahasan kita adalah di sini konsepnya. Dimulai dari sini, kemudian di Amerika. Ini jaraknya, kayaknya jauh, kayaknya dekat tapi jauh ini. Lanjut. Peta konsep perang dingin. Perang dingin dibagi menjadi beberapa bahasan, yaitu pengertian, sebab umum, sebab khusus, negara yang terlibat, dan jalannya konflik. Nanti kita sampai di sini saja, sampai negara yang terlibat. Untuk pertemuan berikutnya baru kita membahas jalannya konflik. Oke. Penyebab umum dari perang dingin. Ya. Pertentangan ideologi. Yang pertama itu pertentangan ideologi. Ideologi itu apa? Paham. Yang kedua perebutan hegemoni, kepemimpinan dan kekuasaan. Apa hegemoni? Pengaruh. Merebutkan pengaruh sebagai pemimpin dan sebagai penguasa. Yang ketiga berdirinya fakta pertahanan atau kelompok. Fakta itu kelompok. Saya ingatkan, pertentangan ideologi atau paham, perebutan hegemoni atau apa tadi? Kekuasaan. Yang ketiga berdirinya kelompok atau fakta. Yang pertama pertentangan ideologi. Ini keterangannya, Amerika Serikat dengan Uni Soviet memiliki ideologi yang saling bertentangan. Apa itu? Soviet dengan paham komunis sosialisme dan Amerika Serikat dengan kapitalis liberalisme. Jadi komunis sosialisme ini adalah ideologinya siapa? Uni Soviet.
Kalau kapitalisme adalah ideologinya Amerika. Untuk lebih mendalamnya kalian bisa melihat di internet apa itu komunisme, apa itu kapitalisme. Ada perbedaannya di situ. Jadi saya rekomendasikan kalian mencari pengertian komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme. Ini rekomendasi Abbas Tommy. Pertentangan ideologi yang saling bertentangan. Secara garis besar, kalau komunisme itu memperjuangkan persamaan derajat, sama rasa, sama rata, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Kalau kapitalisme, liberalisme sebaliknya, siapa yang berusaha dengan keras dia akan dapat yang banyak. Ini kapitalisme bebas. Contoh dalam masalah ekonomi, kapitalisme itu adalah semua orang boleh kaya. Andai kan mau membeli dunia pun boleh. Tapi kalau komunisme tidak boleh. Yang berikutnya adalah perebutan hegemoni kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, masih ingat kan tadi, hegemoni adalah pengaruh, berebut pengaruh. Pengaruh dari siapa? Ya negara-negara lain. Negara-negara lain dipengaruhi agar masuk dalam lingkaran kelompoknya masing-masing. Lingkaran siapa? Ya lingkaran Uni Soviet dengan ideologi komunis sosialismenya, dan lingkaran ideologi kapitalis liberalis, itu yang dengan Amerikanya itu. Jadi mereka mencari anggota dengan cara mencari pengaruh sebagai seorang pemimpin maupun negara yang berkuasa. Penjelasannya adalah saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, ini tahun 1945 ya. Jadi ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia Kedua, perang yang melibatkan banyak negara, dan Perang Dunia Kedua ini berakhir tahun 1945. Dan yang menjadi pemenang ada dua negara adidaya, negara adikuasa yang memiliki perbedaan ideologi. Siapa tadi? Ya tadi dua negara tadi. Sehingga memunculkan perebutan hegemoni atau kekuasaan di antara kedua belah pihak, sehingga muncullah persaingan antara dua negara itu yang dikenal dengan istilah blok barat dan blok timur. Ini dilihat dari geografisnya ini, kalau ya ada blok barat itu dipimpin Amerika dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika Serikat dan negara blok barat ingin menyebarkan paham apa? Paham kapitalisme, liberalisme kepada siapa? Negara-negara di dunia, khususnya di wilayah Eropa Barat, dengan mengirim bantuan-bantuan ekonomi. Nah, ini saya rekomendasikan juga kalian cari di internet. Saya rekomendasikan untuk mencari apa sih bentuk-bentuk bantuan yang ditawarkan oleh blok barat pada masa perang dingin ya. Salah satu contoh itu ada namanya, bantuannya adalah Marshall Plan. Itu salah satu contoh. Yang lain kalian cari. Yang berikutnya adalah Uni Soviet juga tidak ingin kalah dengan menyebarkan paham komunis sosialisme kepada siapa? Negara-negara di dunia, khususnya di Eropa Timur. Jadi Eropa itu jadi dua wilayah yang jadi rebutan. Sisi lain Amerika Serikat, sisi lain adalah Uni Soviet. Penyebab umum yang lain, yang ketiga adalah berdirinya fakta pertahanan atau kelompok-kelompok pertahanan. Keterangannya adalah munculnya dua fakta pertahanan di antara blok barat dan blok timur. NATO ini merupakan organisasi pertahanan negara-negara Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization, dengan tujuan menahan laju komunis di Eropa. Ingat tadi Eropa Timur jadi rebutannya Uni Soviet. Nah, ini blok barat tidak mau kalah. Ya, pada mulanya NATO hanyalah merupakan perjanjian pertahanan antara dua negara, Inggris dan Prancis, tapi berkembang ini. Yang kedua, sesudah blok barat membentuk NATO, untuk mengimbangi NATO, Uni Soviet juga nggak mau kalah. Uni Soviet membuat fakta pertahanan, kelompok pertahanan untuk melindungi ajaran komunismenya dan menyebarkan komunis di wilayah Eropa. Maka Uni Soviet mendirikan namanya Fakta Warsawa.
Jadi setelah kita bahas penyebab umum, ada 3 pertentangan ideologi, perebutan hegemoni, dan berdirinya kelompok pertahanan. Lanjut. Pengertian perang dingin sekarang. Perang dingin atau Cold War adalah suatu masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutunya, Amerika Serikat dengan anggotanya, Uni Soviet dengan anggotanya. Kalau istilah dalam bahasa perang dingin, Amerika Serikat bersama negara anggotanya yang dikenal dengan istilah apa ya, sekutu. Kalau Uni Soviet dengan negara satelitnya. Amerika Serikat itu sebutan negara anggotanya adalah negara sekutu. Kalau Uni Soviet negara satelitnya, yang satelit itu mengelilingi sekeliling. Yang tergabung dalam blok barat itu Amerika dan blok timur. Sejarah perang dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir tahun 1991. 1947 dan berakhir tahun 1991. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme melawan liberalisme dan kapitalisme. Ya, ini perang yang lebih terlihat. Ini persaingan ideologi, ini yang paling menonjol. Dinamakan perang dingin atau Cold War karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Jadi tidak kelihatan saling berhadapan. Tapi mereka berseteru. Masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Sekali lagi, perang dingin adalah perang kedua belah pihak yang tidak terlibat langsung atau perang urat saraf, saling bersaing. Ini pengertian dari perang dingin. Kemudian penyebab khusus dari perang dingin. Penyebab khusus tadi sebab umumnya sudah, sekarang sebab khususnya. Ego masing-masing pihak. Munculnya egois, ingin menang sendiri dari kedua negara sekutu karena mereka sebagai pemenang dalam perang dunia kedua. Jadi kedua ini saling terbagi atas 2 ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis, Amerika dengan ideologi liberal kapitalis. Ini saling mencari pengaruh. Kemudian aliansi yang terlibat, kelompok-kelompok pertahanan yang terlibat dalam perang dingin. Ini kelompok barat ada NATO, SEATO, SEMTO, ANJUS. Kalian cari coba di internet. Pak Tommy rekomendasikan untuk mencari fakta pertahanan blok barat dalam perang dingin. Kalau ini disingkat biasanya adalah Sena Pancen Maknyus. Sena Pancen Maknyus. SEATO. Nah, NATO. Ya. CENTO. ANJUS. Ya. Sena Pancen Maknyus. Kalian cari itu pertahanan di blok barat. Ya. Blok timur nggak mau kalah, dia membuat namanya Fakta Warsawa. Masih ingat tadi apa yang dimaksud dengan negara sekutu dan negara satelit? Nah, ini negara satelitnya Uni Soviet ini. Cekoslovakia, Jerman Timur, Uni Soviet, Hungaria, Romania, Bulgaria, Polandia. Ini negara satelit anggotanya Uni Soviet. Kalau blok barat istilahnya adalah negara sekutu ini. Ada Denmark, Prancis, Kanada, Norwegia, Luxembourg, Amerika, Italia, Belgia, Portugal, Britania Raya, Belanda, dan Jerman. Ini blok barat ini. Ini lihat yang terlibat, makanya disebut perang dunia ya. Dan ada pihak yang netral ini ya. Ini yang nanti kita itu di sini nih. Pihak yang netral, nggak ngeblok, nggak milih barat atau timur, nggak milih liberal kapital, nggak milih Uni Soviet. Nah, negara-negara yang tidak memilih, tidak pihak blok barat, blok timur, mereka disebut dengan pihak yang netral dengan istilah gerakan non-blok. Pengertiannya, gerakan non-blok atau GNB atau Not Alignment Movement atau NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun.
Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial atau wilayah dan keamanan negara-negara non-blok. Keterangan yang ketiga, dan menentang imperialisme atau penjajahan. Kolonialisme adalah kekuasaan terhadap suatu wilayah, neokolonialisme, apartheid atau perbedaan warna kulit, Zionisme, rasisme, perbedaan ras, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Ini yang gerakan non-blok, termasuk yang diikuti oleh Indonesia. Jadi ada blok barat, blok timur, ada pihak yang netral. Ini jalannya perang dingin. Untuk bahasan yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah ada fase awal perang dingin tahun 47 sampai 56, fase pertengahan tahun 56 sampai 62, dan fase akhir tahun 16 sampai 85, dan di akhir nanti di tahun 1991. Sementara ini anakku sekalian,